Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rewina Oktavia. Saya dari kelas 6F Akidah Akhlak Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang konsep manusia menurut humanisme dan Al-Quran. Konsep manusia menurut humanisme. Kata humanisme berasal dari humanitas, yang artinya itu pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunaninya disebut paideia. Humanisme menganggap bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu yang kebesarannya dibangkitkan kembali setelah keruntuhannya pada abad pertengahan. Menurut tingkat sejarahnya, humanisme dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama itu humanisme klasik, kedua humanisme Renaissance, yang ketiga humanisme sekuler, yang keempat humanisme ateis, dan yang kelima humanisme teistik. Sebagai istilah untuk teori humanisme pendidikan, mengacu pada instruksi yang menggunakan humanisme sebagai fokus. Manusia dipandang sebagai subjek dalam pembelajaran humanistik dengan kebebasan untuk memilih bagaimana kehidupan mereka akan berkembang. Sebagai manusia memikul tanggung jawab yang penuh atas kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang lain. Menurut Mangun Harjana, humanisme merupakan aliran yang menitik beratkan fokus kepada martabat manusia dan segala kemampuannya. Manusia dipandang memiliki martabat yang tinggi, mampu untuk menentukan arah hidupnya, walaupun secara individu mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya itu ada manusia menurut Al-Quran. Seperti firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat yang membicarakan tentang manusia disebut dengan insan. Kata insan tersebar di dalam Al-Quran ditemukan 65 kali penyebutannya. Dengan 3 kategori pertama dihubungkan dengan keistimewaan sebagai khalifah atau pemikul amanah, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kedua, insan dihubungkan dengan kecenderungan negatif diri manusia seperti keluh kesah, terdapat pada surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Ketiga, insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia, terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Nilai kemanusiaan pada manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan al-insan itu terletak pada statistik derajat manusia yang tinggi, sehingga membuatnya layak menjadi khalifah di bumi dan mampu memikul aktif taklif atau tugas keagamaan dan juga memikul amanah. Selanjutnya, kata insan. Kata al-insan kerap digunakan kepada manusia yang dikarenakan manusia identik pelupa. Sesuai dari asal katanya dalam bahasa Arab, nasyayansa, artinya lupa, sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Manusia secara psikologis adalah makhluk yang unik, yang memiliki harmoni jiwa, cinta, benci, stres, jinak, lupa, dan tidak kalah pentingnya adalah akal, sehingga mampu dibedakan dengan makhluk Allah yang lainnya. Nilai kemanusiaan pada manusia di dalam Al-Quran dengan sebutan al-insan itu terletak pada statistik derajat manusia yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, sehingga membuatnya layak menjadi khalifah di bumi, dan itu hanya manusia saja yang memilikinya. Selanjutnya, manusia Qur'ani. Manusia Qur'ani adalah individu yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran, mencakup keseimbangan antara aspek spiritual dan material, serta hubungan yang harmonis dengan Allah, diri sendiri maupun sesama. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan kemajuan teknologi,
sangat penting untuk memahami bagaimana konsep manusia Qur'ani. Al-Quran mengajarkan tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk mengabdi kepada Allah, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sebagai khalifah di bumi, tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, manusia Qur'ani memiliki kewajiban untuk mengelola kehidupan dengan penuh kesadaran akan perintah Allah, serta menggunakan akal dan ilmu untuk memahami dan mengelola kehidupan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190. Selain itu, akhlak yang mulia menjadi ciri utama manusia Qur'ani, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Oleh karena itu, manusia Qur'ani tidak hanya menjalani kehidupan duniawi, tetapi juga menjaga hubungan spiritual dengan Allah melalui ibadah dan sikap yang baik kepada sesama. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.